Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan orderannya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bertemu lagi dengan saya Adi Ojol. Salam Pena Peru, pejuang nafkah, pejuang rupiah, tetap semangat. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau ngejawab pertanyaan dari salah satu komentar ya. Dia bertanya seperti ini. Yang jadi saya pertanyakan, keuntungan si pengorder fiktif itu apa ya? Bisa ngambil saldo draper kah? Nah, gitu. Itu satu. Terus yang keduanya, dia juga, saya buka resto dan ada draper mengeluhkan kalau kena orderan fiktif dengan QRIS. Dan ada yang ngaku-ngaku orang kantor Grab. Si driver ini kayak baru dan ngikutin arahan si pengorder fiktif ini. Selesaikanlah itu orderan sama driver, dompet kredit dia minus 180 sekian dan minta ganti rugi ke resto. Nah, jadi di sini ada dua pertanyaan ya. Saya akan menjawab dengan sepengetahuan saya aja ya. Untuk pelaku orderan fiktif ini sebenarnya bervariasi teman-teman ya. Ada yang memang dia itu sakit hati ya, sakit hati dengan Grab karena kita tahu ya, kalau orderan fiktif itu pasti akan diganti ya, akan diganti sama Grab uang kerugiannya. Jadi si driver walaupun dapat orderan fiktif, uangnya akan diganti oleh Grab asal kita ngikutin arahan dari Grab ya, bahwa makanan yang terkena orderan fiktif itu harus diberikan ke panti asuhan, foto bukti bahwa kita sudah menyerahkan orderan itu ke panti asuhan, dan foto struk ya, struk belanjaan gitu. Nah, itu yang pertama itu dia memang sakit hati dengan Grab, ingin bikin rugi Grab, tapi padahal Grab nggak akan pernah rugi ya gitu. Dia sakit hati dengan Grab tapi merugikan driver, nyusahin driver. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, emang si pengorder fiktif ini bisa ngambil saldo kah dari driver? Bisa teman-teman ya, dengan cara ngeretas akun ya. Makanya di sini kan dia bilang katanya si driver ini dapat ketika dapat orderan fiktif, dia dapat telepon yang mengatasnamakan Grab. Biasanya kalau mengatasnamakan Grab itu dia meminta data gitu kan, minta data. Yang pernah saya alami sih, dulu pernah dia itu meminta nik KTP ya, minta nik KTP, nama akun, nomor telepon, sama hati-hati Grab akan mengirimkan OTP ke nomor telepon sesuai akun kita ya. Nah, disinilah si penipu ini akan meretas atau mencuri akun kita dengan nomor OTP itu. Jadi hati-hati kalau ada penelpon yang mengatasnamakan Grab dan meminta hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi, jangan memberikan nomor OTP-nya teman-teman, karena nomor OTP-nya memang betul resmi asli dari Grab, tapi yang nelpon kalian itu bukan orang Grab. Grab hanya akan memberitahukan si driver melalui notifikasi dan email saja ya, nggak pernah nelpon gitu, nggak akan nelpon terkait hal seperti ini nih. Terus jikalau misalkan kita ngasih nomor OTP, akhirnya akun kita diambil ya, udah diretas nih ya, curi. Nah, misalkan di dompet tunai kita itu atau di OVO kita itu ada saldonya, maka saldo itu akan diambil oleh si penipu itu teman-teman ya. Nah, cara mereka mengambil saldo driver yaitu dengan meretas akunnya dulu atau mencuri akunnya dulu teman-teman ya. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiganya si penipu orderan fiktif ini dia hanya iseng. Nah, ini memang nggak masuk di akal ya, nggak masuk di akal, iseng tapi ngerugiin orang gitu kan. Itulah ini tipikal orang yang tidak bisa bertanggung jawab ya, tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat itu, mau salah mau bener, yang penting gue seneng gitu. Itulah kesalahannya si orang yang iseng gitu. Makanya jangan suka iseng ya gitu.
Oke, di sini terus yang keduanya nih, si driver katanya minta ganti rugi ke resto. Nah, ini saya bilang salah kaprah ya. Salah kaprah nih, driver minta ganti rugi ke resto. Bang, kalau memang mau minta ganti rugi, kalau ketika dapat orderan fiktif, sebelumnya pun saya udah jelaskan ya terkait hal ini gitu. Bahwa kalau memang kita kena orderan fiktif, kita buka pusat bantuan, ikutin arahannya. Lalu makanan yang terkena orderan fiktif itu kita kasih ke panti asuhan terdekat, teman-teman, kasih ke panti asuhan terdekat. Lalu kita foto ya kan bareng pemilik panti asuhan. Lalu jangan lupa truk belanjaannya itu harus ada juga ya untuk bukti. Makanya nih ada tips juga ya untuk para resto. Untuk para resto, kalian harus menyediakan nota ya, atau struk untuk si driver, karena itu sangat dibutuhkan untuk driver saat kena orderan fiktif. Dan si driver pun ketika dapat orderan tunai, khususnya tunai ya, harus meminta struk belanjaan ke resto. Jikalau resto tidak bisa menyediakan struk belanjaan, apabila kita kena orderan fiktif, kita bisa menegur resto itu. Tapi bukan meminta ganti rugi ya, bukan meminta ganti rugi, tapi menegur aja. Nih gara-gara abang nih nggak nyediain struk, saya nggak bisa ngerembes gitu, misalkan contoh ya. Karena abang nggak mau menyediakan struk gitu kan ya, saya dapat orderan fiktif, saya nggak bisa melengkapi untuk penggantian uang yang terkena orderan fiktif itu gitu. Makanya yang seperti saya bilang tadi, resto harus menyediakan struk belanjaan untuk driver, dan driver pun ketika dapat orderan tunai harus meminta struk ke resto gitu. Itu untuk jaga-jaga gitu, untuk jaga-jaga. Yang seringnya sih orderan fiktif itu, yang pengetahuan saya ya, itu malam teman-teman ya. Makanya untuk teman-teman driver yang suka ngalong, narik nyeput, kalau dapat tunai hati-hati gitu. Harus hati-hati, harus meminta struk belanjaan ke restonya gitu teman-teman ya. Jadi ini salah kaprah nih, minta ganti rugi ke resto masalah ya. Untuk abang mungkin emang di sini dibilang katanya drivernya mungkin baru nih, karena dia percaya aja gitu sama si ya sama yang bikin orderan fiktif ini gitu kan. Ya bisa jadi memang yang pertama memang driver baru, yang keduanya emang dia nggak pernah bergaul dengan driver-driver lain, nggak mau bertanya ke driver-driver lain. Nah itu pentingnya agar kita banyak tahu tentang hal-hal seperti ini gitu. Itu mungkin seperti itu ya tanggapan saya atau jawaban saya yang sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya gitu. Cuman ya kalau di luar abang-abang driver yang di luar sana ada yang lebih tahu, lebih bisa detail menjelaskan hal ini, silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Dan saya harap berkomentarlah dengan bijak gitu ya, agar tidak menimbulkan huru hara di kalangan ojol terutama gitu ya. Saya sering lihat ya di konten-konten kreator ojol, liatin komennya, buset, sesama driver ojol saling adu argumen ya kan, saling mencari pembenaran sendiri. Menurut saya itu janganlah bang ya, jangan seperti itu. Kalau memang kita punya pengetahuan lebih, coba dah diungkapkan secara baik-baik, jangan sampai dijadikan perpecahan, apalagi sesama ojol ya gitu. Oke, mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Semoga untuk si abang ini yang bertanya tentang hal ini bisa nonton juga video saya yang kali ini ya. Saya langsung balas dengan video ya biar lebih jelas, dan untuk biar driver-driver di luar sana yang mungkin belum tahu tentang hal ini jadi tahu gitu, terutama driver-driver baru. Karena sekarang itu kan banyak banget driver-driver baru ya, driver-driver baru, karena ya seperti saya bilang, Grab itu selalu membuka lowongan ya, selalu membuka pendaftaran driver baru, apalagi di zaman sekarang ya, kerjaan lagi sulit, makanya rata-rata orang alternatifnya menjadi ojol gitu. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seperjuangan, salam satu aspal.